Nah, ini ada 10 pasang Galaxy Multicolor yang kemarin itu gua jodohin. Nah, jadi ini dijodohinnya hari Minggu sore, Seninnya dia belum kawin. Jadi serentak kemarin tuh Senin tuh belum kawin. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi ngawinin Galaxy Multicolor atau cupang lain, kalau misalnya hari pertama dia belum kawin, jangan langsung diangkat. Jangan beranggapan itu gagal kawin, karena ikan cupang ada yang kawin di hari kedua atau enggak H+2. Nah, ini H+2 hari Selasa. Jadi harusnya dikawin Senin, ternyata belum kawin. Nah, Selasa kita akan ngecek nih. Ikan juga belum gua pantau. Jadi jangan dipantau ya. Kalau misalnya hari pertama dia belum kawin, dikasih makan. Nanti hari kedua biar dia pas kawin nggak makan telur. Nah, ini gua pantau pas sore ya. Jadi pas pulang mancing, karena gua Selasa itu mancing. Ini udah kawin nih kalau dilihat, walaupun ini susah bisa dibilang tuh telurnya di sini, tapi dia aman. Nah, tuh kita ketahuannya itu dari perut. Harusnya dia kalau misalnya belum kawin, telurnya itu nyamping ke samping, tapi ini ada kempes tuh. Nah, kalau udah kempes seperti ini artinya dia udah selesai kawin. Betina juga udah diusir tuh. Kalau udah diusir, kita angkat lagi. Jadi gua ngebreed itu setiap minggu. Nah, ini betinanya nih, kita angkat nih. Tuh. Betinanya habis telurnya tuh. Betinanya tuh. Jadi tipis betinanya tuh kalau dilihat. Nah, ini udah selesai kawin, kita tutup. Nanti kita kasih makan, jangan lupa. Ini udah disiapin PW, cacing darah. Yang ini agak berisik ya, agak ketok-ketok tuh. Soalnya itu lagi renov dapur, alhamdulillah tuh. Nah, ini yang breed kedua nih. Ini juga sama, alhamdulillah dia udah kawin. Karena yang gue bilang tadi, kuncinya kalau misalnya kalian bingung udah kawin apa belum, atau enggak udah nelor apa belum, lihat aja betinanya. Kalau betinanya udah diusir jauh seperti ini dari sarangnya, artinya dia udah selesai kawin, udah pasti yakin. Aku yakin aja, pokoknya udah selesai kawin. Jadi dilihat juga dari perutnya. Kalau perut yang virgin, dia telurnya nyamping ke samping, atau enggak bisa dibilang gendut. Nah, karena ini virgin, jadi dia udah kempes tuh. Jadi langsung kita angkat aja, karena ini juga udah diusir. Takutnya si jantan nanti stres, takutnya ntar makan telur lagi. Nah, ini kita angkat. Ini kan yang kemarin gue bilang ya, ini harusnya awal Desember. Awal Desember gue breed pas umur 4 bulan up, tapi ini gue majuin jadi di tanggal 24 kawinnya. Jadi beda kurang seminggu aja dia masuk ke 4 bulan, tapi alhamdulillah kawin. Jadi ini ikan kawin muda. Kawin muda gua kawinin pertama kali pas umur 4 bulan. Ini jatuhnya 4 bulan kurang seminggu. Tapi alhamdulillah ikan kawin. Nanti perawatan burayaknya, kalau misalnya kalian tanya ikannya sakit atau enggak burayaknya, kalian nggak usah khawatir. Kalau misalnya perawatan burayak itu sama aja kayak burayak yang kita kawinin di usia tua. Jadi nggak ada bedanya untuk perawatan. Ini juga sama, alhamdulillah udah selesai kawin tuh. Ini yang pair ketiga, satu ini selesai, dua yang ketiga. Jadi langsung kita ambil. Ini multicolor juga tuh. Sini si jantannya, ini si betinanya, kita angkat aja. Angkatnya pelan-pelan ya, kalau pakai tangan, jangan langsung diangkat aja. Nah, kalau kalian nggak percaya, ini ikan kawin muda nih. Ini ikan kecil tuh, size nya S+ tuh. Tapi telurnya kemarin gendut tuh. Jadi dia udah selesai kawin, kita taruh. Ini size nya masih kecil, pitik-pitik tapi alhamdulillah dia udah kawin muda, kawin yang pertama juga. Jadi bismillah aja. Ini mana dia? Ini ikan betinanya belum diusir. Gitu, nggak ada. Jadi kalau betinanya belum diusir, dia masih kawin ini. Nah, ini yang kelima pair ya, 1, 2, 3, 4. Ini yang keempat tadi ternyata dia udah kawin. Jadi female-nya masih di bawah buih, jadi kita langsung angkat aja. Nah, ini betinanya tuh yang tadi keempat. Ini yang kelima juga sama. Jadi ini juga sama, selesai kawin alhamdulillah. Jadi udah kawin semua nih. Ini kenapa gue nggak pakai styrofoam, karena styrofoam kotaknya kepake semua sama yang ono. Jadi gue pakai langsung pakai daun ketapang. Tapi alhamdulillah, kalaupun pakai daun ketapang dia nggak akan ngangkat telurnya ya. Jadi aman telurnya. Jadi kalau pakai daun ketapang juga dia lumayan berat. Mati What? Mati betinanya. Kita
kita lihat. Mati tuh. Ini telurnya juga habis. Jadi ini ikan kawin, selesai kawin mati. Ada yang pernah ngalamin? Ini gue baru pertama kali ya. Pertama kali gue nemuin female mati setelah kawin. Matinya pun di sini. Jadi ini dia mati dengan meninggalkan keturunannya. Nah ini baris yang kedua ya, atau bisa dibilang pair yang ke-6 nih, karena yang ini udah selesai diambil. Ini ada 4. Tadi yang ini mati nih ya. Jadi yang ini kita ambil dulu. Ini udah kawin apa belum kita cek. Ini udah kawin juga nih. Jadi kalau kita zoom ada putih susu tuh. Jadi kalau dilihat ada putih susu, ini udah selesai kawin. Betinanya juga udah kempes tuh perutnya. Jadi langsung aja kita ambil. Kalau gue pakai tangan kalau ya serokan juga bisa. Kalau kalian mau nyari aman pakai serokan. Kalau gue pakai tangan aja. Nah ini tuh habis. Size nya juga masih kecil tapi udah dikawinin. Jadi beda-beda. Kalau kalian mau ngawinin yang size medium bisa. Kalau misalnya mau ngawinin yang size nya kayak gue juga bisa, karena ini virgin jadi dia baru pertama kali kawin sekarang. Umurnya juga masuk 4 bulan tuh habis telurnya. Nah nanti kalau kawin kedua dia telurnya banyak jadi sekarang tuh telurnya nggak banyak, paling kalau netes tuh biasanya tuh cuma 300-an doang karena dia masih virgin baru kawin pertama. Nah ini juga udah selesai kawin tuh, udah diusir. Nah ini ribet nih, jadi dibikin sarangnya kayak gini, tapi kita ambil pelan-pelan aja. Jadi kalau ngambilnya kayak gini ini kegoyang juga sih tapi bismillah aja dah. Susah dia ngambilnya karena posisi jantan dia bikin buihnya di sini, takutnya telurnya digoyang-goyang. Nanti dulu kita ambil nanti dulu, agak ribet nanti diambilnya. Ini gagal ya, ini sayang banget gagal. Jadi ini tadi dulu ini kita cek nih, ini gagal makan telur apa belum kawin. Karena biasanya kita cek nih, ini female-nya kecil size-nya tuh, tapi udah dikawinin. Ini female-nya telurnya masih ada masih full, jantannya juga nggak makan telur. Jadi ini kemungkinan gagal kawin jadi dia nggak kawin. Jadi buat kalian kalau misalnya ngebreed kayak gini, ngebreed itu ada aja kendalanya. Kadang-kadang yang kita kawinin itu belum tentu kawin nah contohnya kayak gini nggak kawin, jadi ada aja nemu. Jadi kalau misalnya sarannya kalian, kalau misalnya gagal kawin tuh diapain lagi ganti aja jantannya ganti aja jantannya. Ini juga sama gagal kawin tuh, ini 2 gagal kawin. Nah yang ini kita ambil lagi. Duh ribet. Jadi ini gua ambil nggak pakai kamera ya, mohon maaf ya. Jadi ini agak susah ngambilnya karena dia posisinya melendung di sini tuh, di bawah ini telurannya banyaknya. Jadi ini sekian dulu ya video kali ini. Ada 2 yang gagal, ini selesai alhamdulillah, jadi semua kawin perdana. Jadi buat kalian kalau misalnya kalian ngebreed di musim hujan kayak gini yang peralihan cuacanya juga lumayan ekstra, hati-hati burayaknya kuncup atau enggak kena white spot ya. Ini burayak gua kemarin banyak yang tumbang nih, tapi alhamdulillah sekarang mulai sehat-sehat lagi. Terima kasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum.